Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di acara Beduk Ramadan kali ini luar biasa kita kehadiran Majlis Taklim dari artis-artis semuanya ini. Alhamdulillah. Kita lihat di situ ada Zaskia Gotik. Ya, itu goyangannya luar biasa itu kalau ada dangdutan di sini. Oh gitu ya? Ini yang pakai kerudung hitam juga mukanya mirip Nisa Sabian. Iya. Ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena channel Abang Narji kembali tayang untuk program Beduk Ramadan kali ini dan masih didampingi dengan kakak kembar saya. Asik. Beda dikit warnanya doang. Warnanya doang. Ibu, semuanya pada sehat Bu ya? Masih pada puasa Ibu? Ah, bohong nih, jangan-jangan di belakang maskernya ada permen. Pura-puranya ditutup, nggak taunya dalamnya permen kojek. Salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz, terima kasih masih setia dan juga untuk abang-abangan gue, adik-adikan gue, terima kasih untuk mengikuti terus acara Beduk Ramadan di Abang Narji. Jadi kalau kita bilang Beduk Ramadan, jawabnya apa Bu? Makin asik. Oh, cakep. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah kita akan membahas tentang keberkahan berbuka. Karena setiap orang berpuasa itu salah satu pahalanya adalah di saat dia membatalkan puasa atau membuka puasa pada waktu setelah masuk waktu berbuka. Nah, saya nggak paham soal itu. Yang lebih paham itu silakan kakak saya. Asik. Untuk menjelaskan kepada ibu-ibu yang cakep-cakep ini. Siap, terima kasih Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Emang kalau ngomongin keberkahan, berkah itu sesuatu yang paling kita cari dalam hidup. Orang kalau hidupnya nggak berkah, ibu, uang sebanyak apapun habis kagak? Habis. Banda sebanyak apapun habis. Tapi kalau orang hidupnya berkah, biar kata sedikit, tapi nggak pernah habis. Cukup. Itu ciri-ciri berkah. Makanya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita terus mencari keberkahan. Ya, Ibu paham gak nih? Ini manggut-manggut paham apa terpesona melihat kita berdua ini? Iya. Kenapa bulan puasa bulan penuh dengan keberkahan? Karena memang di bulan puasa ini semua orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Al-barakah ma'al jamaah. Yang namanya berkah itu kalau bareng-bareng. Betul nggak Bu? Contoh, Ibu makan sendiri sama makan bareng-bareng, bareng suami, bareng anak-anak, enak mana kira-kira? Enak bareng-bareng. Biar kata lauknya dikit juga nggak apa-apa ya. Ah, yang bener ini. Orang berkah itu, wah hidupnya nggak pernah ketemu susah. Karena dia bersyukur terus. Orang berkah itu walaupun sedikit, tapi dia berbaginya banyak. Makanya di bulan Ramadan ini, bulan semua hamba Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak berbagi sebanyak-banyaknya. Rugi orang yang gak mau berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan, karena akan jauh dari keberkahan bulan Ramadan. Karena berkahnya bulan Ramadan datangnya cuma setahun sekali, gitu ya. Orang berkah itu hidupnya insya Allah gak pernah ketemu susah. Dan orang berkah adalah orang yang senantiasa dekat kepada Allah dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu itu. Ini amin-amin tapi ibu-ibu mau nggak jadi orang yang berkah? Ibu-ibu mau berbagi nggak? Tadi Pak Ustadz udah ngejelasin tuh katanya sedikit tapi kalau berkah itu nggak habis-habis. Betul. Ibu mau mana nih? Punya rezeki banyak cepat habis apa punya rezeki sedikit cepat habis? Nah, lo keder dia. Banyak nggak habis-habis, itu bukan berkah, namanya serakah.
Maunya banyak nggak habis-habis. Ah? Nyari terus. Iya, nyari tapi kalau nggak berkah gimana, Bu? Habis Jangan, habis. Nah itu, tadi kita ngomong soal berbuka nih. Iya. Ibu-ibu biasanya kalau berbuka itu merasa nggak, Bu? Bulan Ramadan itu kadang-kadang beda sama bulan yang lain. Bulan yang lain kayaknya kadang-kadang nyari makan kayaknya agak susah. Tapi bulan Ramadan itu bisa ketemu aja. Iya. Benar begitu nggak, Tan? Nah itu ciri-ciri berkah. Orang yang berkah itu orang yang rezekinya selalu ada, nggak ada habisnya. Dan yang hebatnya lagi, Bu, berkah itu dikasih sama Allah nggak lihat profesi, nggak lihat jabatan. Bisa jadi mohon maaf tukang somai hidupnya lebih berkah dari kita. Harta yang dia punya cukup aja tuh. Nah kita kadang udah dikasih seberapa banyak pun kagak pernah mikir kalau ternyata yang namanya rezeki itu bukan cuma ini. Ini apa nih? Jari, Bu. Masya Allah. Ibu-ibu di sini memang begitu. Ketemu siapa aja gitu. Bu mau ngaji nggak? Mau. Ada ininya nggak? Oh, enggak ya, Bu ya? Enggak sekarang. Ntar Soalnya ya. ibu-ibu sekarang itu kebanyakan nonton film Korea. Jadi begini. apa-apa duit. Foto aja begini sekarang ibu-ibu. Iya. Padahal udah pakai tongkat. Kalau foto mah tegak langsung gini. Bahkan saking nggak boleh lihat duit, anaknya dinamain apa, Bang? Siapa? Cuan. 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 Ibu saya tanya begini dah. Ibu pilih mana? Ibu sehat punya uang 10.000, apa ibu sakit punya uang 1 miliar? Ya. Ayo dah. La ilaha illallah. Sehat Ibu 1 pengennya sehat punya duit 1 miliar. Kawin sama konglomerat. Ada pertanyaan lagi, Bang. Ada pertanyaan lagi nih. Nih, Ibu pilih mana? Ini pilihan-pilihan. Kalau hidup berkah itu nggak dilihat dari materi, dari fisik ya. Ibu pilih mana? Ibu pilih punya suami ganteng tapi marah-marah terus, apa punya suami biasa aja tapi senyum terus? Ayo dah. Oh, itu biasa aja senyum terus. Kawin sama yang gila. Ada masalah apa aja begitu datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu mah boro-boro berkah ya. Pokoknya kalau daripada ganteng tapi pulang nabok gimana, Bu? Nah, bener. Assalamualaikum klepok. Mendingan yang biasa aja, Bang ya. Mendingan yang biasa aja. Iya. Kayak saya, Bu, jadi orang tuh jarang ngomel. Ya, jarang marah-marah. Orang bini saya lebih tinggi dari saya. Ngomel saya dengak. Nah, gitu nih, Tat. Kaitannya dengan berbuka. Berbuka. Itu sebenarnya berbuka itu pahalanya apa dan bagaimana berbuka yang baik, Tat? Iya. Berbuka itu adalah satu kesempatan sebenarnya. Waktu berbuka Allah sedang membuka pintu pahala yang dilipat gandakan. Makanya kalau ibu pergi umroh ke Mekah, ke Madinah, itu ada namanya Maidatur Rahman. Artinya itu makanan yang penuh dengan kasih sayang. Ibu tanya dah yang udah pernah umroh, itu kalau di kita ya jam 4:30, jam 5 menjelang maghrib di Mekah, di Madinah, itu orang kaya, orang susah, semuanya mau berebut ngasih makanan buat orang yang buka puasa. Sampai yang buka puasa itu bingung, Bang. Berkah banget itu berlimpah. Di sini juga buka puasa pada bingung. Bingungannya apa? Takjilnya mana ya? Bukan bingung ngasih kemana ya? Bingung ngasih takjil. Nah sebenarnya Ibu, waktu berbuka puasa itulah yang ketika Ibu ada makanan, ada rezeki, Ibu kasih ke orang yang mau buka puasa. Subhanallah. Jangankan bulan Ramadan, ada orang puasa sunnah. Hari apa itu, Bu? Senin sama Kemis. Ada orang puasa sunnah, ibu yang beliin lauknya, ibu yang beliin airnya, pahalanya sama dengan ibu berpuasa di hari itu. Jadi mulai besok ibu nggak usah puasa, kasih aja orang yang puasa buka, Bu. Nah bukan gitu juga, Bang. Bang. Bukan gitu juga. Wah enak amat kalau begitu ya. Tetap orang yang puasa itu pahalanya lebih dari orang yang memberikan buka puasa tapi nggak puasa. Apalagi yang hebat itu, udah ibunya puasa, yang puasa malah ngajak orang lain yang puasa buat berbuka puasa. Tapi Tat, kadang-kadang nih Tat, ada orang kagak puasa, tapi begitu ada pembagian takjil antri paling dulu. Bener, padahal dia nggak puasa. Kagak puasa. Biarin aja urusan dia sama Allah ya. Paling ini kepret sama malaikat yang gitu. Lu puasa kagak, ngantri doang gitu ya. Nah itu berarti ibu udah ngerti, Bu, ya, soal berbuka itu barang siapa yang memberikan makanan, minuman buat orang berpuasa itu pahalanya sama dengan kita
menjalankan puasa sendiri. Iya. Berarti kalau ibu sekarang puasa, ngasih lagi orang yang buka puasa, berarti ibu pahalanya 2 tuh puasa hari itu. 2. Berarti mulai besok ibu mau ngasih Bu ya? Insya Allah. Nah ini Tad, sebaiknya kalau kita berbuka itu bagaimana sih Tad? Apa kita mendahulukan buka dulu, atau membatalkan puasa dulu, atau sholat dulu Tad? Nah, gini, ini kita contohkan langsung atau kita ambil apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa ternyata Rasulullah itu ketika azan tiba, Rasul tidak makan apa-apa kecuali hanya minum air putih dan beberapa butir kurma. Pas azan Bu ya, air putih dan beberapa butir kurma. Kenapa? Karena Rasul mau sholat maghrib. Jadi setelah iftar, namanya iftar, berbuka puasa. Kalau kita bilangnya apa? Takjil. Takjil itu kan menyegerakan sebenarnya ya, untuk berbuka. Harusnya yang namanya menyegerakan untuk berbuka, sekedarnya, seadanya. Ini mah kagak ya. Takjil bukan main, pastel 5, risol 2, es campur 2 mangkok. Lah sholat maghrib tambah kolak. nambah kolak. Oh, belum orang baru komat udah nasi 2 piring. Itu begitu terawih udah pada jengkang. Ibu ngerasain kan ya, kita kalau buka takjil kekenyangan, sholat maghribnya begak kagak? Iya. Lah begak, itu udah ngantuk aja dah orang. Imam udah waladhdallin, amin, udah kenyangan. Makanya Rasul ngajarin sebaik-baiknya kita berbuka puasa itu sekedarnya saja. Ya, nanti kalau Rasulullah itu makan beratnya setelah kapan? Setelah beliau sholat taraweh. Tuh, cuman orang Indonesia susah. Kita, apalagi kalau acara buka puasa bersama Bang. Bu, itu godaan ya, apa aja ada, segala macam ada. Biji salak nongolnya bulan puasa doang kan? Betul nggak? Itu pun ada. Nah, maka disitulah sebenarnya puasa kita langsung diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puasa seharian kita capek sampai maghrib, tiba-tiba pas maghrib kita ngegas, semua dimakan, pahala puasanya berkurang Bu. Paham ya? Emang rata-rata ibu-ibu di sini mah perutnya itu gasnya kenceng tapi remnya nggak ada. Oh gitu ya? Jadi blong dong dia? Oh ya blong semuanya. Itu apalagi, juga baru lambung kanan belum lambung kiri. Ini kalau buka puasa bersama Bang, emang beda dah. Kalau aki-aki, engkong-engkong di mana-mana ya, ngaji dia mah nggak inget anak, nggak inget cucu. Buka puasa sendirian aja dewekan. Betul nggak? Tapi emak-emak hebat kalau acara buka puasa dia mah inget anak, inget cucu. Makanya tasnya gede-gede. Iya. Itu tas pertama isinya dompet, begitu pulang isinya uli, wajik. Iya betul Bang. Iya, sama brosur dah, sama belanjaan. Brosur belanjaan. Pulang kasih lakinya, Pak ini besok belanja ini. Aduh, itu hebatnya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu udah paham Bu ya tentang berbuka, caranya dan bagaimana kita mencari pahala di bulan puasa saat berbuka. Iya. Nah, sekarang biar ibu-ibu tambah paham, ada yang mau nanya nggak nih? Yang mau nanya tunjuk tangan, silakan. Ayo, oh ya, itu Ibu. Silakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk Ramadan. Makin bahan, mantap. Ini Ustaz, saya mau nanya. Apakah batal kalau saat puasa kita mencium bau aroma makanan itu loh Ustaz, masakan. Terus apa aja yang membatalkan puasa di siang hari? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi Ibu mau nanya, Pak Ustadz, apakah batal kalau saya nyium aroma suami? Kalau wangi ya. Jadi kalau aroma makanan kan paling berat tuh Bang, zaman kita kecil ya. Dikata berat tapi emang ada di rumah, itu kalau emak-emak kita lagi bikin kue. Betul nggak? Pakai oven tuh di belakang, dia masak, kan ngebreng kemana-mana baunya ya. Nah yang begitu nggak batalin puasa, karena ketidaksengajaan dan memang mau nggak mau namanya udara kemana-mana. Tapi yang nggak boleh itu sengajain ngendus makanan supaya ngilangin lapar.
Nah itu nggak boleh. Apalagi kalau tetangganya goreng ikan asin. Nah itu. Itu kan 2 RW kebauan tuh. Ini mah bukan dihindarin, malah nyari sumbernya. Mana ya? Itu berarti kalau sengaja digendus nggak boleh, Tad? Nggak boleh. Tapi tidak membatalkan, mengurangi pahala berpuasa. Kenapa tidak membatalkan tapi mengurangi? Karena dia, ibu, yang namanya puasa itu bukan cuma menahan mulut, tapi mencium aroma yang membuat akhirnya kita ingin berbuka puasa. Itu yang nggak boleh, ya. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Misalnya ibu deket-deket mau maghrib kan ibu biasanya masak nih, gitu kan. Nah kan kudu dicium-cium, betul nggak ibu? Apa bumbunya udah cukup, apa kagak, itu pun masih boleh. Ingat, sengaja mencium aroma tidak membatalkan puasa karena tidak ada yang masuk ke dalam mulut. Tapi dia mengurangi pahala. Sama kayak orang gibah. Ibu ngomongin orang, ngegosip, lagi puasa, batal nggak puasanya? Enggak, tapi mengurangi pahala puasa. Sayang loh, puasa cuma sekali selama 1 tahun, bulan Ramadan. Belum tentu besok kita ketemu lagi, gitu. Pertanyaan berikutnya, apa aja Ustadz yang bisa membatalkan? Apapun bentuknya yang sengaja kita masukkan ke dalam mulut, baik itu makanan ataupun minuman. Yang kedua, berhubungan suami istri. Itu yang berat. Emang yang repot kalau orang nikah mau bulan Ramadan, Bang, ya? Itu dia, pengantin baru nikahnya bulan Sa'ban. Nah itu tantangannya itu. Betul. Kadang-kadang perut kuat, di bawah perut belum tentu kuat. Loh, demen amat nenek-nenek ya. Ibu-ibu kalau ngomong, emang masih pada bisa apa, Bu? Lah yang begini mah berebetnya dikit ya. Businya udah pada kotor. Jadi gitu, makanya ibu mendingan jangan deket-deketin suami dah. Kadang suaminya udah nahan. Emang bini yang kebangetan ganjen. Emang bini kebangetan lenjeh. Gitu ya. Sengaja laki lagi puasa disingkapin roknya. Papa gitu. Masak sengaja pakai digoyang-goyangin. Iya. Biasa juga masak biasa aja. Ini mah itu mah codetnya kagak digoyangin, bodinya yang digoyangin. Asik. Papa mau buka apa? Apa mau buka sekarang? Gitu ibu. Ingat, suami itu batal puasa karena berhubungan badan, tapi karena ibu yang menggoda mancing-mancing lah. Mancing-mancing. Nah, itu udah double dah tuh. Ibu udah puasanya batal, dosa. Udah gitu ngegodain suami lagi puasa, dosa. Lakinya juga emang lagi gatal. Gitu. Ya. Ya, jadi gitu udah paham Bu ya. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Oh, Ya. silakan. Ini mic-nya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beduk Ramadan? Beduk Ramadan makin sip. Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa berbuka puasa itu harus disegerakan? Iya. Bukannya kalau puasa itu lebih baik lebih lama ya? Lebih lama lebih baik. Iya. Masa sih? Ibu emang senangnya lebih lama? Ibu mendingan bukanya kalau lebih lama lebih bagus, mendingan habis Isya baru buka ya. Ya, terima kasih. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bedanya sahur sama buka gitu. Ini bilangin ke anak-anak nih di rumah ya. Sahur itu sunnahnya diakhirkan. Paham ya? Supaya apa? Supaya kalau sahur itu diawalkan, nanti pas imsak udah keburu lapar. Makanya diatur waktunya tuh keluarga. Kayak besok nih, kita mau sahur. Deket-deket imsak baru siap-siap dah. Imsak itu artinya berhati-hati. Ya, kenapa orang Indonesia itu ada imsak? Karena kita ini kadang suka lupa untuk persiapan menjelang subuh. Maka sebaik-baiknya orang yang mau berpuasa, kalau sudah imsak, udah bersih tuh. Udah sikat gigi apa segala macam. Dari imsak ke subuh disiapkan sama Allah untuk siap-siap sholat subuh berjamaah. Paham ya? Nah, kadang ada yang bilang, lu udah imsak, nggak boleh makan. Imsak itu masih boleh, tapi disunahkan kalau udah imsak udah nggak makan apa-apa lagi. Imsak itu diperuntukkan kalau orang yang bangunnya kesiangan, Bang. Kesiangan nih, aduh masih ada waktu imsak nih. Kan kalau di
kampung-kampung imsak ada alarmnya Bu ya. Ada bacaannya, ada tanda-tandanya. Nah disitulah orang yang belum sempat sahur kudu cepet-cepet sahur. Kapan Ustadz harus berhenti? Harus berhentinya pas tepat azan subuh. Gitu. Ya. Nah, jadi gitu, paham ya, Ibu yang tadi nanya ya. Yang Jadi, buka belum tuh Bang? Yang buka belum ya? Sedangkan buka disunahkannya itu adalah disegerakan. Kenapa? Karena memang orang sebaik-baiknya berpuasa itu adalah ketika azan dia sudah minum atau korma. Makanya disilah berbukalah dengan yang manis. Jadi ini besok boro-boro buka dengan yang manis di sini ya. Iya, bukalah dengan manis. Besok kalau buka ke rumah saya, muka saya kan manis. Asik. Terus ibu-ibu tuh tadi katanya segerakan ya. Jadi kalau bisa orang belum azan ibu udah siapin tuh. Begitu Allahu Akbar. Loh, semangat amat. Iya, Ya. itu kan katanya disegerakan. Iya betul, tapi Allah langsung mati dia. Gitu. Jadi yang namanya bulan puasa itu kalau yang namanya buka kita segerakan, kalau sahur kita cari di akhir waktu. Berarti itu benar-benar kebijakan Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Betul. Bahwa manusia itu dikasih cadangan di perutnya itu biar kuat sampai sore. Begitu sore cadangan perutnya udah habis harus segera dibukakan. Bukan berarti dipanjangin makin bagus ya Tad ya. Betul. Tapi yang hebat saudara-saudara kita di Eropa Ibu. Nah. Ini kan perubahan musim dan lain sebagainya ya. Mereka itu imsaknya aja jam 4 Bang. Jam 4. Udah imsak. Bukanya Bu jam berapa? Setengah 11 malam. Tuh, karena perubahan waktu dan lain sebagainya. Bersyukur Ibu hidup di Indonesia. Dari dulu ya puasa jamnya segitu-gitu aja. Gitu. Paling geser-geser 3-4 menit. Iya, Kalau kita pernah di Norwegia, Bu. Oh, tinggal di sana Bang? Saya dulu dagang kacang di sana. Oh iya iya. Itu pernah satu waktu itu dari mulai maghrib sampai dengan itu cuma 3 jam. Dengan waktu imsaknya. Itu berarti bayangin kita puasa itu 21 jam. Subhanallah. Kalau kita ngikutin waktu sana. Makanya kita bersyukur banget di Indonesia mah paling kacak-kacak 3-4-5 menit Bu ya. Berarti itu harus bersyukur. Jangan pernah kita ngeluh. Tinggal di Indonesia nih kulit jadi begini, coba tinggal di bule. Gue mungkin jadi orang bule mancung, tapi di sana ujiannya juga lebih berat. Benar. Di sini kita musim cuma 2, panas sama hujan. Tapi di sana 4 Bu. Bayangin Ibu kalau ngalamin musim 4 kan Bu, kalau lagi salju itu cucian gimana rasanya Bu ya. Di sini hujan aja pada repot kan. Ini bau demak nih, apalagi di sana salju Bu. Nah makanya kita bersyukur hidup itu tadi ya. Betul. Jadi alhamdulillah kita simpulkan bahwa segerakan untuk berbuka dan cari waktu terakhir pada saat kita sahur. Itu hikmah dari kita pengajian pada sore hari ini. Bisa dipahami Bu ya? Terima kasih dan abang-abangan gue, adik-adian gue. Terima kasih yang udah setia menyaksikan acara Beduk Ramadan selama bulan Ramadan di channel Abang Narji. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment Abang Narji. Ibu-ibu juga ntar keluarin handphonenya ya. Pulang dari sini langsung lihat nih. Ntar muka-mukanya pada masuk YouTube nih. Kan biasanya masuk angin. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Jaki. Siap. Sudah menemani kita pada sore hari ini. Dan terima kasih acara ini selalu didukung oleh Sarung Al-Barkah dari Pulau Mas. Dan juga Depas Oil FDX. Ya, jadi saksikan terus selama bulan Ramadan di channel Abang Narji. Acara yang sangat luar biasa. Beduk Ramadan. Makin paham, makin sip. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madoya wasi'